Sahabat baik, hari ini kita mampu mendengarkan sesuatu yang menyenangkan. Rasa kita untuk bisa mendapatkan sesuatu, yuk kita dengarkan. Hari ini kita akan masuk kepada psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan sangat berguna untuk kehidupan manusia, di mana kehidupan manusia tersebut akan melalui berbagai macam proses perkembangan dan pertumbuhannya. Dari dia lahir hingga dia mencapai dewasa di usia 21 tahun sangat menentukan dalam proses tahapan demi tahapan. Oleh karena itu, perkembangan yang selalu hidup, yang selalu berhasil melaluinya, maka anak akan mendapatkan dirinya. Maka dia tidak akan pernah mengalami berbagai macam problema dalam kehidupannya. Oleh karena itu, dalam proses perkembangan akan berjalan secara progresif. Dia meningkat dari tahapan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Dia akan terus melaluinya. Sifatnya adalah progresif. Ketika progresif dia tidak mampu, maka dengan otomatis dia akan mundur menjadi regresi. Dia akan kembali lagi ketika pada tahapan 4 dia tidak bisa melalui di tahapan 3, dia akan kembali kepada tahapan ketiga dulu. Dia akan melalui kepada tahapan 4. Itu pasti. Sehingga perkembangan selain dari progresif, ya, dia akan melalui dengan sistematis. Perkembangan tampak dengan proses sistematis, dia akan mengalami benturan. Maka rasanya nggak enak kalau proses perkembangan tersebut tidak tersistematis. Dan yang penting di sini, dia akan berkesinambungan. Berkesinambungan inilah di mana individu yang sedang berkembang saling membutuhkan. Tahapan pertama, tahapan kedua, dan tahapan ketiga, dia akan terus bersama-sama menunjang. Namanya berkesinambungan. Oleh karena itu, ketika perkembangan ini berjalan dengan seperti itu, pasti individu akan berhasil dalam proses kehidupannya. Nah, perkembangan pun mempunyai ciri-ciri yang khas. Perkembangan itu juga mempunyai ciri-ciri yang khas. Apa itu ciri-cirinya? Perkembangan akan bersama dengan usianya. Usia kalendernya. Usia, ketika anak usia 2 tahun, dia harus sesuai dengan perkembangan usia 2 tahun. Pertumbuhan maupun perkembangannya secara fisiologi maupun secara psikologi. Oke. Usia sangat menentukan dalam memproses perkembangannya. Dan yang kedua, ciri tersebut adalah perkembangan tersebut harus sesuai dengan potensi, kapasitas, kemampuan di dalam individu tersebut. Ketika anak belum mampu, kita paksakan, maka dia akan terserok-serok dalam melakukan proses perkembangannya. Oleh karena itu, kita perhatikan dulu, apakah individu tersebut sudah bisa melaluinya
Apakah belum? Oleh karena itu kita lihat potensinya, kemampuannya, kebisaannya. Biarkan dia bisa, biarkan dia melakukannya. Nanti dengan otomatis dia akan berjalan, menambah. Ya, dengan pasti dia akan melakukan seperti itu. Oleh karena itu, perkembangan akan mempunyai ciri yang baik ketika dia diberikan kesempatan. Bagaimana kesempatan tersebut? Ya, kita bisa perhatikan seorang anak yang baru bisa berbicara, baru mau mengatakan mamanya dengan otomatis mengatakan iya, kenapa? Dia sudah berhenti. Maka proses perkembangan untuk bicaranya akan terhambat. Sulit untuk mengungkapkan, maka dia mengalami hambatan. Oleh karena itu, ketika dia diberikan kesempatan, begitu juga dalam tugas perkembangan, tugas pertumbuhannya. Ketika dia mau menaik ke kursi karena ada tugas perkembangan menaik, tidak diperkenankan, tidak dibolehkan banyak ditarik atau diangkat, didudukan, maka anak tidak mempunyai kesempatan berkembang, bertumbuh dalam prosesnya. Maka perkembangan tersebut tidak akan pernah berhasil. Terjadilah hambatan-hambatan perkembangan. Dan yang ketiga, ketika anak tersebut dibebankan, diberikan tugas yang bukan dirinya, yang bukan mestinya, maka perkembangan akan terhambat. Oleh karena itu, dalam proses perkembangan tersebut harus dilalui. Oleh karena itu, perhatikan bagaimana perkembangan-perkembangan itu bisa berjalan dengan baik, dengan ciri-ciri yang pas. Benar, kalau kita perhatikan. Oleh karena itu, perkembangan merupakan proses untuk bisa dilaluinya secara fisiologi maupun secara psikologis. Karena dia akan harus melalui tersebut. Tidak mungkin dia tidak akan melalui pertumbuhan atau fisiologinya. Karena melalui pertumbuhan. Karena proses perkembangan tersebut akan mengalami yang namanya keseimbangan. Prosesnya adalah keseimbangan. Bagaimana dia bisa melalui tanpa ada keseimbangan? Ketika dia tidak melakukannya secara seimbang, maka dengan otomatis dia tidak mampu mengambil satu keputusan. Dia tidak akan mampu mengambil satu kesempatan. Dia tidak akan pernah mampu melakukan atas kehendak dirinya. Semuanya di luar dirinya. Apa yang terjadi pada dirinya? Tidak akan pernah bisa berhasil. Oleh karena itu kita bisa perhatikan bagaimana pertumbuhan, perkembangan akan berjalan dengan baik, berjalan dengan senang hati. Sahabat-sahabatku yang baik, bagaimana tumbuhnya anak-anak kita, amanat-amanat kita, sesuatu yang menyenangkan, yang bisa membuat kita senang, yang bisa memperhatikan kita senang. Jika perkembangan ini terhambat, maka proses perkembangan yang lainnya akan terhambat. Jika perkembangan ini tidak dilalui dengan benar, maka dia akan mengalami berbagai macam peristiwa. Gangguan-gangguan inilah yang membuat bagaimana kehidupan individu dalam proses pertumbuhan perkembangan kehidupannya akan mengalami problematika yang luar biasa. Jadi, perhatikan bagaimana pertumbuhan dan perkembangan individu kita. Oke, kita mulai.
kita memulai dengan bagaimana perkembangan tersebut akan hidup. Kita akan memulai bagaimana pertumbuhan anak tersebut dengan bagus. Perhatikan kembali. Perkembangan itu harus dilalui. Ketika perkembangan itu tidak dilalui, maka anak akan mengalami hambatan. Kita lihat bagaimana problematika anak-anak yang bisa dikatakan mengalami problem atau disebut dengan problem maker yang selalu membuat bermasalah. Tidak. Kalau perkembangannya berjalan dengan baik, saya yakin anak itu tidak akan bisa membuat problem. Dia akan berjalan dengan baiknya. Maka perhatikan perkembangan anak-anak kita dari 0 hingga 21 tahun. Di situ akan ada tahapan-tahapan yang kita akan ambil. Oke, kita akan masuk kepada proses pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Oke, sahabat yang baik, kita akan bertemu lagi di session yang berikutnya. Terima kasih. Salam sahabat yang baik.